Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat, semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak yang dipimpin oleh ketua kelas, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita terima dengan pikiran yang berbeda. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Bapak, ini kok. Selamatkan anak-anak Bapak. Nah, selanjutnya Bapak ambil absen terlebih dulu ya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir pada hari ini. Adrian Arif Adiba, Agra Mahardika, Ali, Alka, Desti, Dara, Hamda, Naila, Nadib, Randi, Rista. Oh, tidak ada. Kenapa? Sakit? Sakit ya? Siska, Iqbal, Sakina, Yunika. Jadi dari 16 orang, 1 orang yang tidak hadir ya karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa besok berkumpul dengan kita bersama-sama kembali. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya. Bapak minta Dara ya memimpin nyanyi ke depan.
Nah, silakan berdiri semua. Disconnected. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baiklah, baiklah. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita tujuannya itu yang dapat kita sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pola yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep pola dalam membuat urutan instruksi sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat membuat pola sederhana menggunakan blok coding seperti blok ski. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Lah, anak-anak Bapak, sudah pernah anak-anak Bapak melihat? Hah? Tidak. Pernah anak Bapak melihat sesuatu yang berulang-ulang? Pernah. Di mana? Di dalam kelas kita, iya. Nah, Bapak tanya lagi, apakah itu disebut dengan pola? Iya. Apa saja contohnya itu? Apa saja contohnya? Nah, salah satunya, lihat papan tulis kita di depan. Ini termasuk enggak? Iya. Apa lagi? Contoh yang lain? Poster. Apa lagi? Jendela. Apa lagi? Iya, semua yang kalian lihat itu termasuk kepada pola. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya,
Minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai berpikir kompetisional. Ya. Nah, materi yang kita pelajari kemarin tentang apa? Dekomposisi. Ya. Bukan dekomposer, tapi dekomposisi. Dekomposisi pelajaran kita minggu kemarin. Jadi minggu sekarang kita belajar tentang pengenalan pola atau disebut dengan pattern recognition. Nah, nanti Bapak jelaskan apa itu pengertian pola tersebut. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran masuk kepada materi tentang pengenalan pola, Bapak akan memberikan sebuah ekspresi supaya anak Bapak lebih semangat dalam mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Bisa? Bisa. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, ikuti instruksi dari Bapak. Kita coba tepuk 1, back 1, masih ingat? Tepuk 1, back 1, ya. Ikuti Bapak. Ingat, Bapak ingatkan tepuk 1, back 1 itu seperti ini. Bisa? Kita coba dulu ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri tetap di mejanya saja. Tepuk back 1. 1, 2, 1. Coba tepuk back 1. Nah, ya itu termasuk back 1. Yang kedua, tepuk back 2. Nah, iya pintar anak Bapak. Tepuk back 2. Iya. Tepuk back 3. Nah, bisa? Cukup 3 aja kita pakai ya. Kita coba sekali lagi tepuk back 1. Iya, tepuk back 2. Iya, tepuk back 3. Iya. Kita coba semuanya ketiga-tiganya. Tepuk back 1, 2, 3. Iya, terus. Oke, sudah bagus. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk kode. Kalau kau suka kode, tepuk tangan. Kalau kau suka kode, tepuk tangan. Nah, baiklah sekarang kita masuk kepada materi kita pada bagian ini tentang pengenalan coding. Sebelum masuk kepada pengenalan coding, coba anak Bapak perhatikan materi video yang akan Bapak tampilkan ini ya. Nah, perhatikan. Ini yang akan Bapak tampilkan. Nah, Bapak coba perhatikan. Simak dan perhatikan ya, dengar dan simakkan.
Nah, dengarkan saja ya, suara apanya lagi tidak bagus, jadi dengarkan saja. Perhatikan. Nah, sudah diperhatikan tadi apa materi videonya? Tentang apa yang dibahas dalam pembelajaran dari video yang Bapak tampilkan tadi? Tentang pola. Jadi bisa nanya Bapak, apa itu pola? Bisa nggak menyimpulkan? Pola itu ada di mana saja? Nah, di mana pola? Nah, apa itu pola? Sudah bisa nggak menyimpulkan tadi dari video yang Bapak tampilkan apa itu pola? Hah? Nah, pola itu adalah suatu susunan atau urutan yang berulang atau memiliki aturan tertentu. Nah, pola ini ada di sekitar kita. Jadi apa? Pola ini sudah ada di sekitar kita. Tadi contohnya papan tulis, ubin keramik, pagar jendela kita itu termasuk pola. Itu gambar bupati kita, presiden kita, itu juga termasuk jadwal pelajaran kita, itu juga termasuk pola. Karena dia memiliki aturan yang berulang-ulang. Nah, coba perhatikan yang ada di layar Bapak itu. Mengapa penting pola itu? Pola itu mengapa penting? Nah, yang pertama, pola itu penting bisa memprediksi. Yang kedua, bisa memecahkan masalah. Yang ketiga, bisa berpikir komputasional. Nah, itu yang pola. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai dekomposisi, berpikir komputasional dengan elemen dekomposisi. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pola, pattern recognition. Ya. Nah, mengapa penting? Ya, yaitu membantu mengidentifikasi kesamaan apa lagi? Dalam masalah, memungkinkan penggunaan solusi yang sama untuk masalah serupa, meningkatkan efisiensi dalam pemecahan masalah. Contohnya itu
kita disajikan, contohnya ada warna-warni, ada kotak-kotak berwarna-warni dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan pola anak-anak. Paham? Paham? Oke. Nah, jenis-jenis pola ini banyak ragamnya. Anak-anak Bapak, jadi jenis pola ini banyak ragamnya. Ada 7. Ada 7 jenis ragamnya. Ya. Coba perhatikan nanti yang Bapak tampilkan. Ada banyak jenis-jenis dari pola tersebut. Nah, ini dia. Jadi jenis pola. Jenis-jenis pola itu yang pertama ada namanya pola berulang. Apa nak? Pola berulang atau disebut juga dengan repeated pattern. Nah, pola yang berulang ini sama artinya pola yang diulang-ulang secara terus menerus. Contohnya ada pada motif baju. Apa lagi? Yang kedua, ada pola meningkat atau disebut juga dengan growing pattern. Contohnya seperti ini, ada gambar jumlah segitiga. Nanti ada juga gambar angka. Nanti kita susun. Lanjut yang ketiga, pola menurun. Lanjut pola angka atau disebut juga numerical pattern. Pola ini berdasarkan dengan angka operasional pada matematika contohnya. Terus ada juga pola huruf, ada juga pola visual. Nih, pola visual atau pola gambar. Pola gambar. Contohnya seperti gambar segitiga, gambar lingkaran, gambar pokok intinya gambarnya ini nanti berulang-ulang. Paham apa? Nah, yang ketiga, yang berikutnya bagaimana cara menemukan pola? Kalau cara menemukan pola itu yang pertama tentunya kita amati terlebih dahulu. Ya, kita amati. Kita perhatikan setiap bagian-bagian atau susunan dan atau urutan yang ada pada benda tersebut. Yang kedua, kita lakukan identifikasi. Anak Bapak, kita lakukan identifikasi. Yang ketiga, kita melakukan prediksi. Ya, tuh contohnya ada pada robot cerdas. Terus ada juga pengenalan wajah pada handphone. Itu contoh apanya ya, contoh hasilnya. Tetapi sekarang kita belajarnya cuma pengenalan pola saja. Paham apa? Paham. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, sekarang tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian pola, jenis pola, terus apa lagi tadi? Contoh pola, jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita coba menggunakan sebuah game. Kita coba menggunakan sebuah game nantinya. Coba Bapak perhatikan materi yang akan Bapak tampilkan, bukan materi tetapi sebuah game yang akan Bapak tampilkan ya. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ini termasuk game ini termasuk salah satu cara kerja yang dibuat oleh Google Education. Jadi game ini dibuat oleh Google Education ya. Nanti Bapak jelaskan. Coba kita menggunakan sebuah game ini.
Nanti Bapak minta satu persatu untuk mengerjakan ke depan ya. Perhatikan ke depan anak-anak Bapak. Nih Bapak jelaskan. Ini yang disebut dengan games. Apa nama gamesnya? Games block ski atau disebut juga dengan game block ski game. Ya, Bapak jelaskan apa itu block ski game? Permainan belajar komputer atau coding yang dibuat oleh sistem Google. Nah, itu sebuah permainan ini. Setelah itu, dalam game ini kita menyusun beberapa blok-blok game. Ada blok warna, perintahnya seperti maju, belok, ulang, dan lain sebagainya. Sesuai dengan instruksi kita menjalankan game ini. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nah, permainannya akan melihat karakter yang ada pada layar tersebut. Ini nanti kita jelaskan, kita kerjakan sesuai dengan instruksinya, ya. Nah, apa tujuan dari game ini? Nah, perhatikan tujuan pada game block ski ini yang pertama berpikir logis atau sistematis. Yang kedua bisa menyelesaikan, memecahkan masalah atau problem solving. Yang ketiga, kita bisa mengenal konsep dasar pada pemrograman komputer. Paham apa? Oke. Nah, sekarang coba Bapak contohkan games yang ada di depan dulu. Masih semangat anak Bapak? Belajar coding? Tepu coding. Nah. Ayo kau suka coding, tepuk tangan. Kalau kau suka coding, tepuk tangan. Coding membuat kita berpikir jadi lancar. Kalau kau suka coding, tepuk tangan. Kalau codingnya error jangan marah. Kalau codingnya error jangan marah. Kau dapat menulisnya dari salah di mana. Kalau codingnya error senyum saja. Nah, semangat. Masih semangat anak Pak? Masih. Sekarang kita masuk kepada games block ski. Ini salah satu bentuk game yang ada pada pengenalan pola atau pattern recognition. Ya. Nah, Bapak contohkan dulu. Ini game teka-teki yang ada pada block ski. Anak Bapak semuanya perhatikan ke depan, tidak ada yang bermain. Perhatikan ke depan. Nanti Bapak suruh satu-satu orang. Nah, ini gamenya sama seperti. Nah, silakan perhatikan. Bapak contohkan satu. Tadi Dah perhatikan. Gambar apa yang Bapak ambil? Kucing. Ini gambar apa? Merah. Ini gambar apa? Siput. Ini gambar apa? Bebek. Oke, Bapak catat dulu ya. Tunggu, perhatikan nanti. Nanti anak Bapak suruh satu-satu orang untuk mengerjakannya. Jadi perhatikan. Gambar apa yang Bapak klik? Bapak arahkan gambar tersebut kemana? Bapak tentukan satu dulu ya. Jadi Bapak arahkan kepada, ya, ini. Ini. Jadi kemana? Ini. Ini. Oh ya, jadi itu ya. Bapak arahkan kepada gambarnya. Nah, siapa yang mau pengen mencoba mengarahkannya? Itu tangan. Sini Bapak tunjukkan nanti. Menggerakkan, kita coba atur menggerakkan saja kepada yang mencocokkan. Nah, silakan arah Siska ke depan dulu. Nah, ini
Yang lain juga perhatikan kemana arah yang akan diarahkan oleh Siska. Ambil gambarnya kaki. Ada nggak kaki dari siput? Nah, berarti kalau tidak ada apa kita buat? Ya, bagus. Lanjut. Apa katanya? Ciri-ciri, lihat ciri-ciri dari siput. Yang lain juga boleh membantu sistemnya untuk mengarahkan. Nah, ambil lagi. Terus. Nah, betul? Iya, ciri-ciri dari siput itu ada lendir. Ciri-ciri yang lain masih ada nggak? Apa? Cangkang. Ada cangkang di sana? Nah, ambil cangkang. Nah, ambil cangkang tadi. Tidak, cangkang di sini. Kenapa tadi besar? Nah, tekan yuk. Nah, tidak kaki ya, kita tekan yuk. Tekan tangan. Ini besar. Nah, terus tekan terus. Iya, masih ada nggak ciri-ciri yang lain dari gambar yang dari layar di depan? Siput memiliki bulu nggak? Nah, berarti sudah pas. Oke, tepuk tangan untuk teman kita dulu. Sekarang siapa yang mencoba? Yang kedua. Tadi? Cepat. Kamu pilih saja 3 gambar, salah satu dari 3 gambar itu arahkan kepada ciri-cirinya. Bagus, lanjut. Lihat ciri-ciri kakinya dulu. Kaki kucing ada berapa? Ya, silakan. Kamu kerjakan lagi. Ya, bagus. Lanjut, ciri-cirinya sama ke depan ini. Jadi, bantu temannya dulu, boleh bantu temannya. Apa lagi pilihannya? Nah, tulis kata teman dia. Nah, bisa. Bisa. Nah, kan masih ada yang lain ciri-cirinya? Iya. Lanjut. Masih ada ciri yang lain? Tidak. Sudah habis? Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Lanjut yang kedua. Sakina bisa? Anda? Neda, coba Neda. Ya, dua gambar lagi ya. Silakan. Nah, caranya kamu klik nanti gambar, klik lagi. Nah, klik tahan. Tidak dari kanan ke bawah. Klik tahan, geser gambarnya ke arah mana-mana. Ini gambar. Nah, tahan boleh. Ini apa ini? Bisa. Nah, bisa. Gitu. Terus kemana arahnya? Ayo kemana dia teman-teman? Lanjut. Pilih kakinya dulu, kakinya. Dua. Lanjut. Pilih apanya di sini?
Perhatikan ya. Lanjut. Bulu. Bulu. Lanjut. Ya. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan ke temannya. Lanjut yang ke gambar ketiga. Siapa yang bisa mencoba? Ali, bagus. 100 untuk Ali. Cepat. Caranya sama dengan yang tadi. Kamu klik gambar. Geser gambar. Klik. Nah, setelah itu nanti Nah, lihat diarahkan oleh temannya. Ya, bagus. Lanjut. Pilih ciri-cirinya dulu. Ya, kakinya lagi. Coba tebak dengan anak bapak. Kaki dari lebah itu ada berapa? 6 apa 2? 6. Oke, lanjut. Nah, tuh kamu arahkan sama dengan kayak tadi Ali. Ya, bagus. Geser. Ya, bagus. Yang lain perhatikan. Lanjut terus. Masalah ciri-ciri, lanjut. Ya, ya, bahkan nanti kalau seandainya ada yang salah dari gambar ini, kita periksa jawabannya di sini sesuai dengan instruksi kita. Sudah Ali? Habis? Sudah habis? Kalau sudah, Bapak minta Ali untuk menggeser kursornya kepada periksa jawaban. Nah ya, bagus sama Pak Pintar. Lanjut. Kita lihat di sini. Nanti kalau seandainya jawaban anak Bapak itu betul, jadi sempurna jawabannya. Kalau tidak betul, berarti jawabannya masih ada yang bolong. Dari layar yang kita tampilkan ini, sudah betul atau salah? Betul. Sudah betul karena katanya sudah masuk kepada sempurna. Semua 16 blok sudah benar. Jadi jawaban anak Bapak semuanya sudah betul. Oke, sudah paham? Ini salah satu bentuk game Blodsky. Ya. Ini salah satu bentuk game yang bisa memecahkan pemikiran atau memecahkan masalah atau masuk kepada problem solving. Paham kenapa? Oke, tekan oke-nya Ali. Nah, kalau seandainya sudah selesai game tadi, jadi untuk TKTB di sini sudah berwarna hijau. Berarti kita sudah mengerjakan. Nah, yang kedua, gamenya kita coba labirin. Ini labirin apa, Ali? Ya, ini namanya game labirin. Nanti dia itu mengikuti perintah dari arahan kita. Nih. Udah? Udah nih? Caranya perhatikan yang Bapak jelaskan dulu. Silakan duduk kembali lagi. Kalau untuk labirin ini, jadi dia itu mengarahkan dari lokasi ini kepada titik lokasi yang akan kita tuju. Perhatikan ya. Nah, sudah sampai kan kita? Sudah. Berarti kalau sudah sampai, dan kalau sudah berhasil nanti akan tertampil seperti ini. Anda menyelesaikan level ini, lanjut kepada level kedua. Nah, jadi itu salah satu bentuk perintah juga ya. Nah, ini yang kedua. Nanti anak Bapak, kita cukup menggeser-geser yang ini, yang 3 ini. Perintahnya cukup yang 3 ini saja. Nanti anak Bapak boleh memilih, nih contohnya. Kalau untuk bergerak maju, ini belok kiri, maju, lanjut kanan. Kita coba dulu ya. Kalau salah nanti diarah dikasih tahu nih tuh. Kita cobakan dulu. Nah, berarti ada yang salah dari perintah kita. Kenapa? Karena dia tidak langsung ke
luarnya. Lah kenapa? Kita coba merubahnya dulu, kita reset dulu, kita ulangi. Pasti ada yang salah. Iya, itu makanya perhatikan aja dulu. Nah, kita coba lagi. Perhatikan. Berarti sudah berhasil karena perintah dari kita itu sudah bilang kalau seandainya ada yang kurang berarti perintah. Kalau ada yang kurang perintah kita maka level yang kita lakukan ini belum selesai. Sudah paham anak-anak? Siapa yang ingin mencoba ke depan? Silakan ke depan Andi. Ini masuk kepada level ketiga lagi. Nah, tuh sedikit sulit. Kamu klik ini dulu. Kita bawa semua tadi. Kamu klik bisa. Ini terpantau. Lanjut. Yang ini kembali ke bawah. Sudah. Ini kita taruh dulu. Lalu kita geser majunya. Coba dulu jalan terus nih. Coba jalan dia apa enggak? Coba dulu jalan dia apa enggak? Jalan? Kalau saya berhasil, ya kalau berhasil berarti kita sudah selesai level ketiganya. Lanjut tekan oke nih. Ya tunggu perintah berikutnya. Ini sedikit lebih rumit ya, level berikutnya sudah. Nah perhatikan sama dengan tadi lagi, kamu ambil yang ini dulu. Yang ini dulu, ini. Jangan jalankan dulu. Ambil blok, geser ke sini. Ya, stop. Jangan dikawin dulu. Ikut geser dulu. Geser dulu. Klik, geser dulu. Geser ke kamu dulu ya. Geser ikut dulu kitchen. Ya, dah. Baru kamu keluarkan ini. Stop. Dah, lanjut. Perintahnya coba kamu yang lain anak bapak, coba bantu temannya lagi untuk mengarahkan ini. Mana lagi yang akan diambil? Ayo. Maju. Maju tadi. Ya, lanjut. Apa lagi? Belok kiri. Ini saja belok kanan apa kiri? Belok kanan. Ya coba dulu. Kalau bawah nih, salah tuh. Salah. Coba geser bawah ke sana. Kan salah tuh. Nah, coba jalankan Rani, sudah pas atau belum? Udah perhatikan yang lain. Kalau masih ada bloknya satu lagi, gerak maju. Nah, ambil. Silakan pilih jalankan program. Sampai dia ke tujuan apa tidak? Nah, itu begini. Nah, berarti anak bapak nanti sudah melakukan sedikit arahan yang salah. Nanti kita perbaiki, berarti arahnya kurang tepat. Siapa yang mau menggantikan? Ali, silakan ke depan. Coba perbaiki. Pokoknya berjalan betul, berarti betul arahnya. Coba dulu. Bergerak maju, setelah itu
Coba kanan ubah kanan. Ya. Lanjut. Yang kirinya taruh di bawah ini. Yang ini bergerak ke sini taruh di bawah ini. Nih. Bisa ke bawah. Tarik, bisa ke bawahnya. Coba lagi ya, bergerak maju. Yang lain perhatikan ya. Belok kanan. Apa lagi? Belok kiri. Yang lagi tadi belok kanan apa kiri? Oh, berarti kiri nih. Ya, lanjut gerak maju. Ya, lanjut belok kiri. Kanan. Kanan. Habis. Coba dulu ini betul kan tak? Jalankan program. Oh iya betul, betul kan? Lanjut. Oke, sudah sampai. Tepuk tangan dulu. Lanjut, bilang oke. Kita masuk kepada level berikutnya. Nah, jadi sudah paham mana Bapak tentang Blonsky? Ini salah satu game. Sudah paham apa tentang game Blonsky? Sudah paham? Sudah. Itu bentuk game Blonsky ya. Nah, kalau seperti itu, jadi materi kita tentang pengenalan pola dalam berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial sudah selesai ya. Sekarang Bapak berikan sebuah LKPD, karena Bapak silakan duduk berkelompok. Nanti yang Bapak kerjakan lembaran kerja yang Bapak bagikan tersebut ya, sesuai dengan perintah pembelajaran kita, yaitu pengenalan pola ya. Silakan duduk yang rapi. Jangan lupa buat nama dan kelasnya ya, nama dan kelasnya. Nah, silakan duduk berkelompok. Jadi jangan apa-apa duduknya berkelompok ya. Dan dulu lah. Selamat tidur Pak. Ini yang ya itu simpan aja dulu. Belakangnya dia mau jaga tapi dia Nah, silakan duduknya berkelompok. Dan Bapak silakan kerjakan lembar kerja yang Bapak berikan, kerjakan berkelompok ya, nanti ditampilkan ke depan ya. Nanti Bapak minta masing-masing kelompok atau sebagian dari kelompok menampilkan apa yang dapat. Baca aja dulu. Tuliskan juga pola yang misalnya
belajar berkelompok atau berdiskusi dengan kelompok ini tujuannya supaya anak bapak bisa bekerja sama ya, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, silakan dikerjakan. Misalnya nama pola, temukan 3 pola dalam kamu ketahui. Lalu jelaskan mengapa itu disebut pola. Kalau kalian dari awal tadi bapak jelaskan kan apa saja benda-benda yang termasuk pola ya. Benda-benda gimana tipnya? Jadi kamu tuliskan di sini, jelaskan di sini. Gimana letaknya? Ya. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya. Baka ada, mami di dalam. Nggak tahu sudah itu apa lah gitu. Sampai dulu ada di dalam. Ya benar. Udah? Sudah siap? Sudah ada yang siap? Dan kerjakan yang di bawahnya, jangan lupa ya, di bawahnya juga ada, kerjakan di bawahnya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah siap? Nama pola. Kan ada yang itu pola. Sudah siap? Sudah ada kelompok yang siap? Lama kan itu kan. Sudah? Halo. Hai. Sudah siap? Halo. Cepat-cepat. Sudah siap? Siap. Kelompok siapa yang sudah siap? Dah, nanti. Dah, semuanya perhatikan dulu. Sudah ada kelompok yang papanannya sudah siap semuanya? Sudah, ya. Silakan kelompok yang sudah siap tempelkan ke depan dulu. Nah, baca aja hasil diskusinya ke depan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hasil diskusi.
Baca ini dulu. Temukan. Temukan. Ya. Ya. Apa? Temukan. Nah. Temukan lalu jelaskan yang akan disebut pola. Ya. Nama pola akan berubah. Ya. Berarti. Karena kamu menjelaskan. Ya. Yang lain dengarkan dulu teman-teman sampaikan. Ya. Ya. Terus. Gimana kamu menemukannya di rumah berguna untuk gereja makan atau gereja belajar? Yang lain perhatikan dulu. Gimana kamu menemukan jendela di rumah mengamankan bunga? Ya. Mengamati pola. Lihat pola di bawah itu. Kita bagian yang kosong dengan pena untuk melengkapi polanya. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman yang sudah sampai ke depan dan silakan duduk kembali. Dah, ya. Masih ada kelompok yang ingin menampilkan? Yang sudah siap? Ali sudah siap Ali? Naila? Nah, sekarang silakan lanjutkan mengerjakan lembar jawaban. Jangan lupa bikin namanya. Silakan anak bapak. Nanti bapak kasih waktu 5 menit sudah selesai untuk lembar LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Yang sudah siap boleh dikumpulkan ke depan ya. Bagi yang sudah siap. Ya, silakan dikumpulkan. Yang sudah siap silakan dikumpulkan. Ya. Nah, silakan dikumpulkan yang sudah siap. Perhatikan warna merah berarti pada apa yang tertulis di sana. Ya. Perhatikan aja, udah cepat. Sama dengan perintah tadi, ada instruksinya, coba dulu. Ya, lanjut. Ini warna merah di sini berarti warna apa di sini? Tekanannya. Warna hijau di sini panjangnya warna apa? Susunnya di sini. Itu salah satu bentuk tugas yang berpikir profesional ya. Silakan menjawab Pak kerjakan. Dah waktunya tinggal 2 menit lagi, cepat-cepat.
Oh, dari tadi. Yang sudah siap boleh dikumpulkan ya. Yang sudah siap boleh dikumpulkan. Bagi yang sudah siap boleh dikumpulkan. Jangan lupa buat namanya ya. Jangan lupa buat namanya. Udah kumpulkan aja yang sudah siap, kumpulkan lagi. Udah kumpulkan aja semuanya dulu. Nah, waktunya mau habis cepat. Silakan kumpulkan. Udah, kumpulkan aja lagi. Kumpulkan aja lagi, udah. Udah, kumpulkan lagi yang sudah siap. Dan silakan kumpulkan lagi. Nah, yang lain udah. Kumpulkan lagi. Masih ada yang belum siap? Udah. Nah, baik. Sudah siap semuanya? Nah, berarti materi kita, pembelajaran kita tentang pengenalan pola sudah selesai ya. Nah, sekarang kita apa pelajaran kita hari ini? Tentang apa? Tentang apa pelajaran kita hari ini? Tentang pola pengenalan tentang pengenalan pola. Dari awal tadi sampai akhir, sampai kita mengajarkan LKPD. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini anak-anak Bapak sudah paham ya. Nah, sekarang kita coba merefleksikan dulu. Ya, Bapak tanya dulu, apa yang disebut dengan pola? Nah, ayo pelajaran kita tentang pola kan? Apa yang anak Bapak pahami tentang pembelajaran pola hari ini? Nah, tentang apa? Iya. Jadi yang berkatanya, apa yang kamu pelajari tentang pola hari ini? Nah, iya. Iya, bagus. Jadi pola itu adalah susunan atau urutan yang berulang-ulang. Ini semua sudah ada dalam kehidupan atau di sekeliling kita. Paham apa? Paham? Nah, sekarang Bapak tanya, menurut anak-anak Bapak itu penting nggak kita belajar pola dalam coding ini? Penting nggak? Penting. Iya, penting. Nah, apakah anak Bapak masih ingin belajar membuat pola lebih menantang lagi? Ya. Nanti kita belajar lebih apa lagi ya, lebih rinci lagi tentang pelajaran pola tentang coding ini ya. Nah, apa manfaatnya? Bisa menggali
pemikiran kita atau kita bisa memecahkan masalah ya. Nah, apa manfaatnya? Sebagai fondasi. Nah, Bapak tanya sekalian ini sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Sudah. Tentang apa pelajaran kita hari ini? Pola. Apa itu pola? Nah, ayo. Suatu susunan atau urutan yang akan memiliki aturan tertentu. Pola adalah mengenai sekitar kita dari hal-hal kecil. Iya, bagus Nela. Iya, pola. Dan jenis pola tadi ada berapa? Ada tuh? 10. Ya, jadi anak Bapak harus hafalkan di rumah nanti. Nah, jadi sudah selesai materi kita hari ini tentang pola ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai algoritma ya. Algoritma dalam berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Paham apa? Itu pembelajaran kita untuk minggu depan. Nah, untuk tugas anak-anak Bapak di rumah, nanti silakan kerjakan tugas yang Bapak berikan ini ya. PR, silakan anak Bapak kerjakan nanti. Temukan 3 pola di rumah dan gambarlah. Itu tugas anak Bapak di rumah. Temukan 3 pola yang ada di lingkungan rumah. Setelah itu gambarkanlah atau berikanlah gambar. Paham apa? Paham. Ya. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Sekarang kita boleh bersiap dulu. Boleh bersiap salam. Boleh bersiap dulu. Kita pulang lagi ya. Ya. Sudah? Nah, sebelum pulang kita stretching dulu. Ya, dulu. Dan semuanya tepuk pulang. Nah, silakan ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.